Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 28. Sumekar termenung sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, "Heh, jangan marah. Bukankah aku belum merampas ransummu?" Orang itu memandang Sumekar sejenak. Tetapi ia pun tertawa juga. Katanya, "Aku pertahankan ransumku dengan nyawaku." Keduanya pun tertawa. Namun dengan demikian Sumekar tidak lagi dapat memperhatikan latihan itu dengan baik. Setiap kali ia terpaku pada tata gerak yang samar-samar, kawannya berkata, "Heh, bekerjalah. Kalau putra mahkota itu melihat kau menjadi malas, kau akan dimarahinya." Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia kemudian berkata, "Aku belum pernah melihat tuanku putra mahkota itu marah." Sebenarnya marah. Kawannya seakan-akan berpikir sejenak. Lalu, "Ya, aku lebih lama bekerja di sini daripada kau. Tetapi aku juga belum pernah melihat putra mahkota itu marah." Selanjutnya Sumekar tidak sempat lagi melihat latihan berikutnya. Tetapi di hari-hari lain ia mendapat kesempatan meskipun hanya sepotong-sepotong. Namun dengan demikian ia mendapat kesimpulan bahwa guru Anusapati yang baru ini tidak menambah beban perasaan putra mahkota itu. Hal itu telah dibenarkan oleh Anusapati ketika Sumekar berkesempatan untuk bertemu. "Memang ia berbuat kurang adil," berkata Anusapati. "Ia membina Adinda Tojaya lebih baik daripada aku. Tetapi tidak terlampau menyolok seperti pelatih yang dahulu. Dan yang lebih penting, perwira itu tidak pernah membuat hatiku terlampau sakit. Syukurlah. Ternyata sifatnya tidak segarang ujutnya. Bukankah begitu tuanku?" "Ya, ujutnya jauh lebih kasar dari pelatih yang dahulu. Tetapi meskipun sikapnya kadang-kadang kasar juga, namun ia jauh lebih jujur. Ia bukan orang yang licik seperti yang dahulu." Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. "Hamba akan mengikutinya dari kejauhan." "Ya Paman. Aku harap Paman membantu pengamatanku kalau aku salah tangkap, sehingga pada suatu saat aku akan terjebak karenanya." Demikianlah, maka setelah beberapa lama latihan-latihan itu berlangsung, Anusapati menjadi semakin yakin bahwa gurunya memang orang yang jujur, meskipun ia melihat juga perbedaan yang dilakukannya di dalam sikapnya menghadapi kedua muridnya. Dalam pada itu, ketika Sumekar berkesempatan keluar dari istana, berjalan-jalan menikmati hari istirahatnya, maka sekali lagi ia ditemui oleh orang yang bernama Witantra itu. Kali ini ia bertanya tentang sikap guru Anusapati yang baru itu. Seperti yang pernah terjadi, keduanya pun kemudian duduk di bawah sebatang pohon yang rindang di tepi jalan, sambil melihat orang yang lalu lalang. "Dahulu aku tidak berani duduk di pinggir jalan seperti ini," berkata Witantra. "Setiap orang akan memandang kepadaku dengan heran. Ya, selagi Kisanak masih seorang panglima." Witantra mengangguk-anggukan kepalanya sambil tersenyum. Katanya, "Mungkin masih ada orang-orang lama yang masih bertugas di kesatuannya. Tetapi mereka pasti sudah tidak mengenal aku lagi. Aku sudah semakin tua dan badanku pun telah susut banyak sekali dibandingkan dengan saat aku masih seorang prajurit. Ya, memang masih banyak orang-orang lama itu. Di antara para juru taman pun masih ada juru taman yang lama, yang sudah bekerja di istana sejak zaman aku Tunggul Ametung." Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi, katanya, pada saat itu Tumapel masih belum sebesar Singasari sekarang. Istananya pun belum seluas sekarang pula. Apalagi sekarang istana itu berisi 2 orang istri Sri Rajasa. Sayang sekali. Itu adalah sumber perpecahan di masa datang. Seandainya Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu hanya beristrikan Ken Dede saja, maka kami bersama-sama akan mengharap bahwa Singasari akan maju. Ya. Ternyata sekarang pertentangan itu sudah nampak. Pertentangan itu sudah terbayang pada Anusapati dan Tohjaya. Adik-adiknya akan terseret pula agaknya di dalam arus pertentangan itu. Mereka yang merasa anak Ken Dedes dan mereka yang merasa anak Ken Umang, meskipun semuanya putra Sri Rajasa. Keduanya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun sejenak mereka berdiam diri.
Witantra memandang orang-orang yang lewat di hadapannya seolah-olah ia benar-benar datang dari pedukuhan yang jauh, yang heran melihat orang-orang kota memakai pakaian yang baik. Ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat dua orang prajurit berkuda lewat di hadapannya. Dua orang prajurit pengawal istana. Apakah Sri Rajasa akan keluar istana hari ini? Sumekar mengerutkan keningnya. Dua orang prajurit itu dari pasukan pengawal. Apakah ia sedang merintis jalan bagi Sri Rajasa? Aku tidak mendengar berita itu. Tetapi setiap saat Sri Rajasa memang sering pergi keluar istana untuk berburu, kapan saja ia kehendaki. Witantra mengangguk-angguk pula. Katanya, kalau benar Sri Rajasa akan keluar istana hari ini, aku harus bersembunyi. Banyak orang yang tidak mengenal aku lagi. Tetapi aku tidak berani memastikan bahwa Sri Rajasa pun tidak mengenal aku pula. Orang itu adalah orang aneh. Ingatannya tajam sekali, seperti kecerdasan dan kemampuannya berpikir yang jarang ada duanya. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, memang mungkin sekali, tiba-tiba saja Sri Rajasa keluar istana. Sebelum Witantra sempat menjawab, mereka melihat sekali lagi dua orang dari pasukan pengawal yang lewat mengendarai kuda sambil memegang senjata telanjang. Pasti. Sri Rajasa akan keluar istana hari ini. Ya. Sekarang aku pun pasti. Dalam pada itu, orang-orang di pinggir jalan pun mulai menyibak. Kedua prajurit pengawal itu adalah pertanda bahwa Sri Rajasa akan melalui jalan itu. Aku harus menyingkir, desis Witantra. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Marilah. Aku pun akan menyingkir pula. Keduanya pun kemudian berjalan menjauh, berbelok pada lorong sempit yang di sebelah menyebelah dipagari oleh dinding batu yang agak tinggi. Kita di sini. Mungkin kita masih dapat melihat dari balik regol halaman sebelah, desis Witantra. Keduanya pun kemudian berdiri di regol halaman seseorang. Regol yang masih tertutup. Ketika seorang anak laki-laki berlari keluar regol itu, ia terkejut. Ditatapnya kedua orang yang berdiri bersandar dinding regol halaman rumahnya. Tetapi hampir berbareng keduanya tersenyum. Dengan ramahnya Witantra bertanya, apakah kau akan melihat iring-iringan tuanku Sri Rajasa? Ya. Aku sudah mendengar tengara, Witantra tertawa. Suara bende itu? Ya, jawab anak itu. Sebentar lagi tuanku Sri Rajasa akan lewat. Apakah paman berdua tidak ingin melihat? Tentu, nanti kami akan melihat. Tetapi sekarang kami sedang duduk-duduk melepaskan lelah di sini. Bukankah kau tidak berkeberatan apabila kami duduk-duduk di sini? Tentu tidak. Ayahmu juga tidak. Rumah ini rumah kakek. Ayah tinggal di rumah kami yang lain di ujung lorong ini. Kakek tentu tidak berkeberatan. Apakah kakekmu ada di rumah? Tidak. Kakek pergi ke pasar mengantar nenek. Aku sendiri di rumah. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebelum ia menjawab anak itu sudah menghambur lari ke jalan raya, berdesakan di antara mereka yang ingin melihat iring-iringan Sri Rajasa lewat. Sejenak kemudian maka dari kejauhan Witantra dan Sumekar melihat 4 buah kepala tersembul dari balik mereka yang berdiri berjajar di pinggir jalan. Kepala 4 orang prajurit berkuda. Di belakangnya kemudian beberapa orang lagi, juga berkuda. Sedang suara bende menjadi semakin lama semakin dekat. Sumekar dan Witantra masih berdiri di tempatnya. Bahkan kadang-kadang mereka harus mengangkat kepalanya, untuk dapat melihat prajurit berkuda yang lewat di jalan raya. Ternyata bahwa dugaan mereka, bahwa Sri Rajasa yang keluar dari istananya kali ini akan berburu adalah benar. Di belakang prajurit berkuda yang membawa tombak pendek, Sri Rajasa sendiri berada di punggung kudanya yang berwarna kehitaman sambil menyandang busurnya dan endong anak panah. Di belakang Sri Rajasa, putranya Tojaya, mengikutinya sambil membawa busurnya pula. Kau benar, desis Witantra. Ken Arok itu pergi berburu. Iya, sahut Sumekar. Seperti kebiasaan aku Tunggul Ametung. Sejak beberapa saat yang lalu, putranya. Tuanku Tojaya sering ikut bersamanya. Anusapati? Sumekar menggelengkan kepalanya. Tidak. Tuanku putra mahkota tidak pernah ikut bersama mereka. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya. Suatu perbuatan yang kurang bijaksana.
Seharusnya si Rajasa tidak terlampau menunjukkan perhatian yang berbeda pada keduanya. Bahkan seakan-akan justru dengan sengaja. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Hal-hal serupa inilah yang membuat putra mahkota merasa dirinya semakin kecil. Bahkan kadang-kadang kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Kasihan. Apakah Kisanak berusaha membantunya untuk tetap bersikap tabah? Ya. Aku memang selalu berusaha. Bahkan menurut pendengaranku, embanya pun selalu mencobanya pula. Mudah-mudahan ia tidak tergelincir, desis Witantra. Lalu bagaimana dengan pelatihnya itu? Sumekar pun segera menceritakannya apa yang dilihatnya. Jadi, perwira itu tidak terlampau jelek buat Anusapati? Sumekar menggeleng. Tidak. Apakah ia ikut di dalam iring-iringan itu? Aku tidak tahu. Pelatihnya yang dahulu memang sering mengikutinya meskipun Toh Jaya sendiri tidak ikut. Aku kira ia pun ikut pula bersama Sri Rajasa. Tetapi aku tidak melihatnya. Sumekar tidak menjawab. Tetapi ketika ia memandang ke jalan raya, orang-orang pun sudah melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Dari ujung lorong Sumekar dan Witantra melihat anak laki-laki yang berlari-lari keluar dari regol rumah itu pun sudah berjalan seenaknya pulang. Mereka sudah jauh, desis Witantra. Sumekar menganggukkan kepalanya. Aku kira, aku sudah cukup hari ini. Aku akan sering berada di kota ini. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Tetapi ketika ia akan menjawab, anak laki-laki itu pun berlari kepadanya dan bertanya. Apakah paman berdua akan singgah? Witantra dan Sumekar tersenyum. Terima kasih, hampir berbareng mereka menjawab. Kakek sebentar lagi pasti akan segera pulang. Terima kasih, ulang Sumekar. Katakan kepada kakekmu, kami mengucapkan terima kasih. Bukankah kakek tidak memberikan apa-apa kepada paman berdua? Bertanya anak itu. Keduanya tertawa mendengar pertanyaan itu. Witantra menjawab di sela-sela tertawanya. Memang tidak. Tetapi kami sudah berteduh di regol halaman rumahnya. Anak itu mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Aku akan menyampaikannya kepada kakek. Sumekar menepuk bahu anak itu. Kami minta diri. Kami akan pulang. Di manakah rumah paman? Jauh sekali. Jauh sekali? Ulang anak itu. Iya, jauh sekali. Paman datang berdua untuk melihat iring-iringan tuanku Sri Rajasa hari ini. Apakah paman sudah tahu bahwa Sri Rajasa akan keluar istana hari ini? Keduanya mengerutkan keningnya. Kami, yang tinggal di kota ini pun tidak tahu. Tiba-tiba saja kami mendengar tengara, anak itu melanjutkan. Witantra mengusap kepala anak itu sambil tertawa pula. Sudahlah. Pulanglah. Tungguilah rumahmu baik-baik. Bukankah rumah itu kosong? Ya. Nanti ayahmu masuk ke geledek di dapur. Apakah nenekmu sudah menanak nasi? Anak itu mengerutkan keningnya. Jadi paman berdua tidak singgah. Terima kasih. Nanti menemukannya. Anak itu pun kemudian berlari masuk ke regol halaman rumahnya melintas ke pendapa. Witantra dan Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka memandangi anak yang kemudian hilang di balik pintu. Anak yang berani, desis Witantra. Ya. Ia mempunyai dada yang terbuka. Tidak seperti tuanku putra mahkota. Kadang-kadang ia menyimpan berbagai macam perasaan di dalam dadanya. Lingkungannya telah membentuknya demikian. Tetapi mudah-mudahan akibatnya tidak terlampau jelek buatnya. Aku akan mencoba selalu memperingatkannya, agar ia tidak menjadi semakin kecil, dan kehilangan harga diri. Sampai saat ini ia tidak merasa terganggu oleh pelatihnya yang baru. Witantra menganggukkan kepalanya. Sejenak ia memandang ke jalan raya yang sudah menjadi semakin sepi. Satu dua orang masih tampak berjalan dengan tergesa-gesa karena matahari menjadi semakin terik membakar kulit. Pertemuan kita sampai di sini hari ini Kisanak, berkata Witantra. Kita akan bertemu lagi, sahut Sumekar. Agaknya kita menemukan bahan pembicaraan yang sama-sama menarik perhatian kita masing-masing. Keduanya pun kemudian berpisah. Sumekar tidak jadi berjalan-jalan menyusuri kota, tetapi ia pun segera kembali ke istana.
Di saat-saat Sri Rajasa keluar istana, apakah ia pergi berburu, bercengkerama atau apapun, istana terasa menjadi sepi. Putra-putra Sri Rajasa biasanya ada pada ibu masing-masing. Sedang Tojaya ikut serta dengan Sri Rajasa pergi berburu. Ketika Sumekar di sore hari kembali kepada kerjanya, menyiram batang-batang perdu dan bunga-bungaan di dekat bangsal Anusapati, dilihatnya putra mahkota itu duduk di atas tangga sambil bertopang dagu. Sumekar tidak berani mendekatinya. Bukan karena Anusapati, tetapi ia takut dicurigai. Karena itu, maka ia pun segera berjongkok di samping sebatang pohon soka kuning yang sedang tumbuh. Anusapati yang melihatnya lah yang kemudian mendekatinya. Wajahnya muram dan langkahnya pun terasa berat. Ayahanda Sri Rajasa pergi berburu lagi, desisnya. Hamba tuanku. Hamba tadi melihat di pinggir jalan. Di mana kau? Hari ini hamba mendapat istirahat. Pagi tadi hamba berjalan-jalan keluar istana. Dan hamba melihat iring-iringan ayahanda pergi berburu. Adinda Tojaya diperkenankan ikut. Tetapi aku tidak. Apakah tuanku sudah menyatakan keinginan tuanku kepada ayahanda? Ya. Aku sudah memohon agar aku diperkenankan ikut serta. Apakah jawab Sri Rajasa? Aku adalah seorang putra mahkota. Aku harus selalu menjaga diri agar aku tidak terkena bahaya. Aku harus menjadi orang simpanan yang tidak boleh lecet sedikit pun juga, karena tidak pada tempatnya apabila seorang raja kelak mempunyai cacat pada tubuhnya. Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Dan apa yang dicemaskan pun segera ternyata pula. Anusapati itu kemudian berkata, Paman, ternyata kedudukanku sama sekali tidak menyenangkan. Barangkali lebih baik buatku apabila aku tidak menjadi seorang putra mahkota. Aku lebih senang menjadi seorang biasa yang bebas dan dapat berbuat apa saja yang diingini. Tetapi seorang putra mahkota terikat oleh berbagai macam peraturan dan pantangan yang menjemukan sekali. Tuanku Pangeran Pati, berkata Sumekar kemudian. Tuanku harus tabah menghadapi semuanya itu. Setiap orang merasa mempunyai kesulitan perasaannya masing-masing. Setiap orang merasa bahwa orang lain agaknya jauh lebih senang dari dirinya sendiri. Sudah pasti tidak seorang pun yang akan menyangka bahwa seorang Pangeran Pati seperti tuanku ini masih juga merasa hidupnya terbelenggu oleh ikatan-ikatan yang tuanku anggap menjemukan sekali. Sebaliknya tuanku merasa bahwa hidup di luar istana, hidup tidak sebagai seorang Pangeran Pati pasti akan menyenangkan sekali. Tuanku, sudah tentu itu tidak benar seluruhnya. Karena kita masing-masing tidak dapat melihat kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hati orang lain, yang biaranya berusaha disembunyikan apabila ia berhadapan dengan orang lain. Seorang perempuan yang sedang menangis sekalipun, akan segera mengusap air matanya apabila ada seorang tamu yang datang ke rumahnya. Anusapati terdiam sejenak. Karena itu tuanku, Sumekar meneruskan. Kita hanya dapat melihat senyum dan tawa orang lain, karena mereka akan segera bersembunyi apabila mereka menangis. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Namun demikian ia berkata. Tetapi aku mempunyai keadaan yang khusus paman. Hamba mengerti tuanku. Hamba mengerti apa yang tersirat di hati tuanku. Tetapi tidak seluruhnya daripada itu benar sama sekali. Anusapati terdiam. Sebaliknya tuanku mencoba mentaati semua peraturan dan pantangan sejauh dapat tuanku lakukan. Semuanya itu merupakan tempaan yang membuat tuanku menjadi baja yang tahan uji di segala keadaan. Anusapati masih tetap berdiam diri. Tetapi ia mencoba untuk merenungkan kata-kata Sumekar itu. Meskipun kemudian ia dapat mengerti, tetapi ia tidak dapat menyingkirkan kepahitan yang selalu harus ditelannya. Paman Sumekar tidak mengalaminya, katanya di dalam hati. Agaknya memang lain. Orang yang tidak mengalami akan dapat memberikan nasihat sebaik-baiknya. Tetapi agaknya berbeda bagi orang yang langsung terkena. Tetapi aku harus mempertimbangkannya untuk mendapatkan pegangan. Tetapi Sumekar seakan-akan mengetahui apa yang tersirat di hati putra mahkota itu. Maka katanya, Tuanku, hamba hanya sekedar dapat memberikan nasihat dan barangkali sedikit petunjuk. Memang lain sekali bagi orang yang langsung mengalami. Meskipun demikian, di dalam keraguan-raguan kata-kata hamba akan dapat memberikan keseimbangan. Terima kasih Paman, sahut Anusapati. Aku memang ragu-ragu. Tetapi aku akan mencoba mencarinya di dalam suasana yang lebih bening dari kini.
Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menyadari bahwa luka di hati Anusapati semakin lama menjadi semakin parah. Kalau tidak ada obat yang dapat mencegah menjalarnya penyakit itu ke segenap sudut hatinya, maka pada suatu saat pasti akan meledak dan menumbuhkan akibat yang gawat. Untunglah bahwa agaknya gurunya kini tidak lagi seperti gurunya yang dahulu. Kalau prajurit yang dahulu itu masih juga hidup dan menjadi pelatihnya, maka ia pasti akan mempercepat peristiwa itu. Anusapati pasti tidak akan dapat bertahan terlampau lama. Di saat-saat istana kosong, maka para penjaga pun agaknya merasa seolah-olah tugasnya menjadi bertambah ringan. Di dalam istana itu tidak ada lagi orang yang harus dipertanggungjawabkannya dan orang yang akan menuntut tanggung jawabnya. Dalam kesuraman hati, Anusapati mempergunakan saat yang demikian untuk keluar dari istana di malam hari setelah agak lama ia tidak melakukannya. Ia ingin melepaskan himpitan yang menekan perasaannya selama ini. Ia ingin berbuat sesuatu sendiri. Bahkan Sumekar pun tidak diberitahukannya. Para penjaga yang tidak begitu mantap di hari-hari yang sepi, tidak mengetahui bahwa putra mahkota meninggalkan istana di malam hari, pergi ke jurang sungai yang dalam dan gelap, yang jarang sekali disentuh oleh kaki manusia. Seperti seorang yang dibakar oleh dendam yang tiada taranya, Anusapati telah mencoba melepaskan kekuatannya, menghantam batu-batu padas di dinding, sehingga berguguran. Ia ingin melihat betapa kekuatannya kini, seakan-akan ia sudah siap untuk mempergunakannya. Dengan nafas yang terengah-engah ia menyaksikan batu-batu padas yang pecah dan berserakan di bawah kakinya. Tetapi ia tidak segera menjadi puas. Diulanginya sekali, dua kali dan hampir saja ia lupa akan waktu. Agaknya warna-warna merah di langit telah memperingatkannya. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia meninggalkan jurang itu dan kembali ke istananya. Demikianlah pada malam kedua dan ketiga. Anusapati pergi sendiri ke tempat latihannya, ia seakan-akan ingin melihat ilmunya semakin cepat masak. Ia tidak tahu, apakah ia akan segera mempergunakannya. Tetapi apabila ilmu itu sudah masak, ia akan merasa dirinya aman. Ia setidak-tidaknya sudah mempunyai pegangan yang kuat bagi kedudukannya yang menjemukan itu. Dengan demikian maka di siang hari Anusapati merasa dirinya sangat letih. Bahkan kadang-kadang dengan wajah yang suram ia duduk saja di tangga bangsalnya, sehingga setiap prajurit dan hamba istana yang lewat di muka bangsal itu, harus membungkuk dan berjalan terbongkok-bongkok karena Pangeran Pati duduk di atas tangga bangsal. Sumekar yang melihat keadaan putra mahkota menjadi cemas. Tetapi ia tidak berani menanyakannya. Ia hanya dapat menduga bahwa di malam hari, Anusapati pasti sedang berbuat sesuatu. Dan Sumekar pun menduga bahwa yang dilakukan oleh Anusapati itu pasti melatih diri, memeras tenaga untuk menemukan kemampuan tertinggi. Tetapi di alam keadaan yang demikian Sumekar tidak berani menegurnya. Selagi Anusapati merasa dirinya terasing, karena ia sama sekali tidak mendapat kesempatan yang serupa dengan Tohjaya. Meskipun demikian, tumbuh juga di hatinya suatu keinginan untuk mengawasinya. Kalau karena tekanan perasaan Anusapati berbuat berlebih-lebihan, maka hal itu pasti akan sangat berbahaya baginya. Demikianlah, maka tanpa setahu Anusapati, Sumekar telah membayanginya. Ketika malam menjadi semakin gelap, dan Anusapati meloncati dinding istana yang tinggi, Sumekar ikut pula melakukannya. Sumekar tahu benar kemampuan Anusapati. Itulah sebabnya, maka ia harus berhati-hati mengikutinya. Ia sadar bahwa prajurit pelatih Anusapati yang terjerumus ke dalam jurang itu, sama sekali tidak mengetahui bahwa sebenarnya Anusapati sudah mengetahui bahwa ia sedang diikuti. Tetapi Sumekar pun memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari pelatih itu, sehingga ia dapat menempatkan dirinya, agar Anusapati tidak mengetahuinya. Dengan hati yang berdebar-debar Sumekar melihat Anusapati menuruni tebing. Betapapun gelapnya, namun bagi Anusapati yang sudah terlampau biasa, kakinya seolah-olah dapat melihat jalan setapak yang menuruni tebing yang curam. Dengan hati-hati, Sumekar yang telah memahami daerah itu pula, turun lewat jalur jalan setapak yang lain. Dengan hati-hati pula ia merayap mendekati tempat latihan Anusapati, di bawah tebing, di dalam jurang yang agak dalam, di tepian sungai berpasir. Sumekar pun kemudian duduk di balik sebuah batu yang besar. Dengan dada yang berdebar-debar ia melihat, bagaimana Anusapati telah memeras segenap tenaganya di dalam latihan-latihan yang berat selama beberapa malam berturut-turut. Sumekar menarik nafas dalam-dalam.
Tetapi ia kagum atas kemauan Anusapati yang seolah-olah telah membakar jiwanya. Namun dalam pada itu, selagi Anusapati mengerahkan segenap tenaganya menghantam tebing yang berbatu-batu padas, mereka telah dikejutkan oleh ledakan kekuatan yang luar biasa menghantam dan memecahkan sebuah batu besar, tidak jauh dari tempat latihan itu. Sejenak Anusapati seakan-akan telah membeku di tempatnya. Bukan saja Anusapati, tetapi Sumekar yang bersembunyi di balik sebuah batu pun menjadi tegang karenanya. Mereka sadar bahwa kekuatan itu adalah kekuatan yang tidak terkira besarnya. Belum lagi Anusapati berbuat sesuatu, terdengar suara tertawa yang berkepanjangan dari arah batu yang pecah itu. Semakin lama semakin keras, sehingga seolah-olah telah mengguncangkan jurang yang dibatasi oleh dua buah tebing sebelah menyebelah yang tinggi itu. "Siapa kau?" terdengar suara Anusapati. Tetapi suara itu masih juga bergema terus. "Siapa kau?" Anusapati hampir berteriak. Dan suara tertawa itu pun menurun. Anusapati masih tetap berdiri di tempatnya. Tetapi ia harus berhati-hati. Kekuatan orang yang tertawa itu terlampau dahsyat, sehingga apabila ia tersudut ke dalam kesulitan, maka ia harus melawan dengan puncak kemampuannya, Gundala Sasra yang telah diterimanya dari gurunya, Mahisa Agni. Meskipun demikian Anusapati masih juga ragu-ragu, apakah kekuatan puncaknya yang masih belum matang itu akan mampu melawan kedahsyatan orang yang tidak dikenalnya itu? Namun dengan kekuatan aji itu, ia akan dapat sekedar melindungi dirinya. Kalau ia sama sekali tidak memiliki rangkapan seperti Gundala Sasra, maka ia pasti akan pecah dan hancur seperti batu itu. Karena orang yang tertawa itu masih belum menjawab, maka sekali lagi Anusapati bertanya, "Siapakah kau?" Tetapi orang itu sama sekali tidak menyahut. Namun di dalam gelapnya malam Anusapati melihat sebuah bayangan yang hitam melangkah mendekatinya. "Siapa kau?" "Kalau kau tidak menjawab, kita akan bertempur," berkata Anusapati kemudian. Orang itu berhenti beberapa langkah dari Anusapati, sementara Sumekar menahan nafasnya. Tetapi ia merasa tergetar oleh suara jantan Anusapati. Ternyata Anusapati mempunyai sikap yang terpuji menghadapi suatu keadaan yang tidak diduganya. "Jangan begitu garang tuanku Pangeran Pati," terdengar suara bayangan itu seakan-akan menggeram. "Hamba memang ingin menghadapi dalam kesempatan serupa ini." Dada Anusapati berdesir. Ternyata orang itu mengetahui bahwa ia adalah putra mahkota. Karena itu, maka dadanya menjadi semakin berdebar-debar. "Di sini dahulu tuanku Anusapati pernah membunuh seseorang," berkata suara itu. "Guru tuanku sendiri." "Gila. Siapa kau?" "Tunggu. Apakah tuanku Anusapati akan membunuh hamba juga karena hamba mengetahui rahasia tuanku? Bahwa tuanku sering datang ke tempat ini dan dengan sungguh-sungguh telah melatih diri, melepaskan Aji Gundala Sasra. Tidak ada orang lain yang mampu mempelajari Aji Gundala Sasra selain keturunan atau murid turun-temurun dari perguruan di Padepokan Panawijen Lama, Empu Purwa. Sekarang, hamba melihat tuanku memiliki Aji itu. Karena itu, maka tuanku pasti murid dari perguruan itu. Tidak ada orang lain di perguruan Empu Purwa selain Mahisa Agni, paman tuanku. Sehingga kesimpulan yang hamba dapatkan, tuanku telah mendapat ilmu Gundala Sasra yang dahsyat itu dari Mahisa Agni, yang telah dicurigai dan disingkirkan oleh tuanku Sri Raja Saka Kediri. Tetapi sebelum itu ternyata ia telah sempat menurunkan ilmunya kepada tuanku." Tubuh Anusapati menjadi gemetar. Orang itu tahu terlampau banyak tentang dirinya, sehingga orang itu adalah orang yang sangat berbahaya baginya. Tetapi karena orang itu masih belum menyebut dirinya, Anusapati masih bertanya lagi. "Siapa kau? Sebut dirimu. Kemudian aku akan mengambil sikap. Atau kita akan bertempur segera." "Nanti dulu tuanku," berkata orang itu. "Apakah semua yang hamba katakan itu benar?" Sejenak Anusapati menjadi bingung. Namun sejenak kemudian ia membentak. "Jawab dahulu, siapa kau?" "Hamba bertanya kepada tuanku, apakah benar tuanku murid Mahisa Agni yang termasyhur itu?" "Siapa kau?" "Hamba bertanya dahulu." "Apa hakmu memaksa aku menjawab pertanyaanmu lebih dahulu, sedang akulah yang pertama-tama mengajukan pertanyaan kepadamu?" "Siapa kau?" "Jawab tuanku akan menentukan, apakah hamba akan menyebut diriku." "Aku tidak peduli. Aku tidak akan berbicara dengan orang yang tidak aku ketahui tentang dirinya. Kalau kau tidak mau menjawab, maka kita akan bertempur."
Atau barangkali cara yang terakhir itulah yang kau kehendaki? Tuanku terlampau bernafsu untuk berkelahi. Tergantung kepadamu. Sebenarnya pertanyaan tuanku tentang hamba sangat menggelikan. Apakah tuanku menyangka bahwa seandainya hamba menyebut sebuah nama itu nama hamba yang sebenarnya? Hamba tahu, tuanku tidak mengenal hamba. Dengan demikian, maka tidak akan ada gunanya tuanku memaksa hamba menyebutkan sebuah nama. Itukah kau yang sebenarnya? Disinilah letaknya nilai seseorang. Apakah ia seorang jantan yang jujur, atau seorang pengecut yang licik? Meskipun aku di sini sedang berlatih dengan diam, tetapi aku tidak ingkar. Inilah Anusapati, putra mahkota Singasari. Nah, apakah kau berani menyebut namamu dan menyatakan dirimu yang sesungguhnya? Lebih baik tidak tuanku. Meskipun hamba akan disebut pengecut yang licik, hamba tidak akan mengatakan siapakah hamba ini, karena hal itu tidak akan ada gunanya. Anusapati menggeretakkan giginya. Selangkah ia maju. Ia kini berada di dalam keadaan yang sulit. Orang itu terlampau banyak mengetahui keadaannya. Sekilas terbayang prajurit yang menjadi pelatihnya, yang terbunuh pula di dalam jurang ini. Meskipun ia ragu-ragu dan bahkan di saat-saat terakhir ia ingin mengurungkan niatnya, namun pernah terbersit di hatinya untuk memusnahkan gurunya itu, karena ia mengetahui rahasia dirinya. Dan dalam kebimbangan itu ia mendengar orang itu bertanya. Tuanku, apakah kini tuanku berhasrat untuk membunuh hamba juga seperti prajurit yang menjadi pelatih tuanku itu? Tubuh Anusapati menjadi gemetar. Ia benar-benar telah dibakar oleh kebimbangan dan bahkan kebingungan. Ia tidak mengerti apakah yang sebaiknya dilakukan di dalam saat-saat seperti itu. Tuanku, berkata bayangan yang kehitam-hitaman itu. Kenapa tuanku tidak mau menjawab pertanyaan hamba, dan bahkan tuanku memilih jalan kekerasan? Gila. Kau gila. Kaulah yang memaksa aku untuk melakukan kekerasan karena kau tidak menjawab pertanyaanku lebih dahulu. Sudah aku katakan, aku tidak mau berbicara dengan orang yang tidak aku kenal, apalagi mengenai masalah yang penting bagi diriku. Baiklah. Baiklah tuanku. Kalau itu merupakan syarat yang harus hamba penuhi, biarlah hamba menyebut nama hamba. Nama hamba adalah Podang Jene, atau kalau nama itu terlampau bagus, hamba bernama Sontrang Jahe, atau tuanku memilih nama lain buat hamba. Misalnya, Banuerti atau apa saja? Nah, hamba telah menyebut nama hamba. Bahkan tidak hanya satu. Sekarang, tuanku harus menjawab, apakah tuanku pewaris tunggal dari perguruan Panawijen, murid Mahisa Agni dan menerima aji Gundala Sasra daripadanya? Gila. Jawabanmu cukup gila. Apakah sekarang aku harus menjawab bersungguh-sungguh? Baiklah, aku akan menjawab pertanyaan itu. Aku sama sekali tidak kenal dengan Paman Mahisa Agni. Aku tidak pernah menjadi muridnya dan aku tidak pernah menerima apapun daripadanya. Aku adalah putra mahkota Singasari. Pewaris tunggal kerajaan yang besar ini, dan aku pun pewaris ilmu yang tiada taranya dari Ayahanda Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Nah, kau dengar jawabku. Ada sedikit salah tuanku. Benar. Tidak ada salahnya. Tuanku menyatakan tidak kenal dengan Paman Mahisa Agni. Kalau tuanku tidak kenal, tuanku tidak akan menyebutnya Paman. Aku menyebutnya Paman karena menurut cerita Ibunda Permaisuri ia adalah kakak Ibunda. Nah, ternyata aku tidak salah. Tidak mustahil seseorang belum pernah melihat wajah pamannya seumur hidupnya. Tetapi Mahisa Agni pernah tinggal di istana. Bangsal kami dibatasi oleh dinding yang rapat. Begitu? Atau aku harus mencari jawab lain yang lebih tidak masuk akal seperti jawabmu? Orang itu terdiam sejenak. Namun tiba-tiba suara tertawanya meledak seperti akan memecahkan selaput telinga. Di sela-sela suara tertawa ia berkata, jadi tuanku berusaha membalas jawaban hamba dengan jawaban yang serupa, yang tidak masuk akal? Agaknya tuanku marah mendengar jawabanku dan tuanku berusaha membuat aku marah pula. Begitu? Gila. Kau memang gila. Aku tidak melihat jalan lain kecuali bertempur. Aku sadar bahwa kau ingin menunjukkan bahwa kau mempunyai ilmu yang tinggi. Kau dapat memecah batu hitam dengan sisi telapak tanganmu. Tetapi aku tidak dapat kau takut-takuti seperti kanak-kanak yang takut melihat topeng hantu-hantuan. Aku percaya bahwa tuanku seorang pemberani. Tetapi justru karena itu, tuan menganggap
bahwa penyelesaian yang paling baik dari setiap persoalan adalah dengan kekerasan. Tidak. Bukan aku yang memilih cara itu. Tetapi kau. Sama sekali tidak tuanku. Hamba minta dengan hormat agar tuanku menyebutkan perguruan tuanku. Kalau tuanku sudah menyebutkannya, hamba tidak akan berbuat apa lagi. Kita tidak akan melakukan kekerasan satu sama lain. Bukankah begitu? Kemarahan Anusapati sudah tidak dapat ditahan-tahankannya lagi. Ia merasa bahwa ia sedang dipermainkan oleh orang itu dengan pertanyaan dan jawabannya yang gila. Karena itu, terasa dadanya serasa terbakar oleh jantungnya yang membara. Aku tidak lagi mempedulikan siapa kau. Kau sengaja membuat aku marah dengan hinaan yang tidak ada taranya itu. Ingat, aku adalah putra mahkota. Kau memang pantas untuk mendapat hukuman karena kau telah menghinakan putra mahkota. Nah, bukankah tuanku sebenarnya memang berhasrat membunuh hamba? Aku tidak peduli. Kau memang harus disingkirkan. Aku tidak tahu maksudmu sebenarnya dan siapakah kau sebenarnya. Tetapi kau sudah menghina aku, dan kau terlampau banyak mengetahui tentang aku. Tuanku agaknya telah memilih langkah yang salah. Sekali tuanku berusaha menyelubungi suatu kesalahan, maka tuanku akan membuat kesalahan berikutnya. Untuk tetap menutup rahasia pembunuhan itu, tuanku harus melakukan pembunuhan berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga pada suatu saat, tuanku akan membunuh orang demi orang. Kalau kelak tuanku menjadi raja, maka untuk menyembunyikan rahasia ini, tuanku akan membunuh seluruh isi negeri. Aku tidak peduli, teriak Anusapati yang sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Aku akan membunuh siapapun. Dan kini aku akan membunuhmu. Tuanku keliru. Aku tidak peduli. Anusapati menggeram sambil melangkah maju. Ia sudah siap untuk bertempur dengan orang yang tidak dikenalnya itu. Orang itu mundur selangkah. Tetapi agaknya ia sudah mempersiapkan dirinya pula. Di alam keremangan malam keduanya pun kemudian berdiri tegak di dalam kesiagaan tertinggi. Tuanku benar-benar akan melakukan kekerasan, berkata orang itu. Jangan menganggap aku anak-anak lagi, sahut Anusapati. Kau memang datang untuk memancing persoalan. Untuk memancing kekerasan. Jadi kau tidak usah menilai tindakanku lagi. Aku yakin inilah yang kau ingini. Orang itu terdiam sejenak. Namun tampaklah bahwa ia menjadi semakin tegang. Bahkan tiba-tiba ia berkata lantang. Memang, inilah yang aku kehendaki. Aku ingin tahu apakah benar putra mahkota Singasari yang pernah membunuh pelatihnya sendiri itu benar-benar seorang yang tidak ada duanya di seluruh jagat. Aku adalah saudara laki-laki dari orang yang terbunuh itu. Dan kini aku akan menuntut balas. Belum lagi orang itu mengatupkan mulutnya. Anusapati telah memotong. Bersiaplah. Aku akan mulai. Orang itu terdiam. Ketika Anusapati melangkah maju, ia tetap berdiri di tempatnya. Jadi kau adalah saudara orang yang terbunuh itu, desis Anusapati. Aku tidak akan ingkar. Akulah yang membunuhnya. Orang itu tidak menjawab namun tiba-tiba saja ia melangkah maju dan dengan lincahnya ia meloncat menyerang Anusapati. Tangannya terjulur lurus ke depan, sedang tangannya yang lain bersilang di dadanya. Tetapi Anusapati pun sudah siap menghadapi serangan itu. Dengan tangkas pula ia meloncat ke samping menghindari serangan yang mengarah ke lehernya. Tetapi lawannya yang kehilangan sasaran itu tidak membiarkannya menghindar. Ketika kakinya berpijak di atas pasir, maka ia telah melingkar. Badannya terbungkuk ke depan sedang kakinya yang lain terjulur lurus dengan tubuhnya, menyambar Anusapati. Anusapati terpaksa meloncat surut. Namun ketika telapak kaki lawannya lewat menyambar di hadapannya, ia telah membalas serangan itu. Sebuah serangan mendatar dengan telapak kakinya yang mengarah ke lambung lawannya yang masih bergerak oleh kekuatannya sendiri. Serangan itu dalang begitu cepatnya, sehingga lawannya yang berdiri pada satu kakinya itu tidak sempat menghindar. Yang dapat dilakukan adalah justru menjatuhkan dirinya dan berguling menjauh. Demikianlah perkelahian itu segera meningkat menjadi perkelahian yang seru. Anusapati ternyata sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi lawan yang tangguh. Selama ini Anusapati seakan-akan hanya sekedar berlatih dengan Mahisa Agni, dengan Sumekar dan dengan batu-batu. Sekali ia pernah berkelahi melawan pelatihnya sendiri.
Tetapi pelatihnya itu tidak dapat memberi perlawanan yang seimbang, sehingga perkelahian itu tidak dapat dinilai sepenuhnya. Kini Anusapati mendapat lawan yang tangguh. Orang yang menyebut dirinya saudara laki-laki gurunya yang terbunuh itu ternyata memiliki kemampuan yang tinggi, jauh lebih tinggi dari kemampuan prajurit yang terbunuh itu sendiri. Dengan demikian maka perkelahian itu berlangsung dengan serunya. Mereka berloncatan dengan cepatnya di atas pasir di dalam gelapnya malam. Bahkan mereka meloncat dari batu ke batu. Serang menyerang, seperti sepasang Garuda yang berlaga di udara. Sumekar yang masih bersembunyi di tempatnya, menyaksikan perkelahian itu dengan hati yang berdebar-debar. Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Tiba-tiba saja ia memang ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh putra mahkota itu menghadapi lawan yang tangguh. Kadang-kadang Sumekar terpaksa menahan nafasnya apabila Anusapati terdesak. Bahkan pernah Anusapati yang gagal menghindari serangan lawannya telah terlempar beberapa langkah. Hampir saja ia terbanting di atas batu sebesar punggung kerbau. Tetapi putra mahkota itu cukup lincah. Karena ia menggeliat, maka ia tidak menyentuh batu itu sama sekali. Tetapi ia terjatuh pada pundaknya di atas pasir di tepian. Demikianlah keduanya serang menyerang, desak-mendesak. Sekali-sekali terjadi benturan yang dahsyat dari dua kekuatan yang besar itu. Meskipun nampaknya orang itu memiliki pengalaman yang lebih banyak dari Anusapati, tetapi ternyata Anusapati cukup lincah untuk mengimbanginya. Memang kadang-kadang Anusapati harus berloncatan mundur, tetapi ia segera menemukan keseimbangannya kembali, sehingga dengan garangnya ia segera membalas menyerang. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya di saat Anusapati mampu menunjukkan kelebihannya dari lawannya, kadang-kadang lawannya memang terdesak beberapa langkah. Namun seperti Anusapati sendiri, lawannya pun segera mampu menemukan keseimbangan. Dengan demikian perkelahian itu menjadi semakin sengit, seakan-akan keduanya memang disiapkan untuk bertempur ilmu mereka dan bahkan kekuatan mereka hampir tidak ada bedanya. Setiap benturan yang terjadi, keduanya pasti terdorong selangkah dua langkah surut. Namun sampai begitu jauh, Sumekar sama sekali tidak mau mencampurinya. Dibiarkannya saja Anusapati melawan orang itu sendiri seutuhnya. Setelah beberapa lama keduanya bertempur memeras segenap kekuatan, maka tampaklah bahwa mereka justru menjadi semakin mapan. Mereka tidak lagi memberatkan perkelahian itu pada kekuatan tenaga melulu. Dengan demikian tampaknya mereka justru menjadi semakin lincah dan bergerak semakin cepat. Serangan angan mereka menjadi semakin terarah, karena mereka tidak mau kehabisan tenaga. Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian timbullah kecemasan di dalam hatinya. Kalau keduanya tetap berkelahi semacam itu, dan Anusapati tidak dapat menyadari keadaannya sendirinya, maka ia akan melupakan waktu. Ia tidak akan ingat lagi, kapan ia harus kembali ke istana, karena perkelahian yang demikian akan dapat berlangsung sampai sehari semalam, bahkan lebih dari itu. Karena keduanya memang orang-orang yang pilih tanding. Meskipun demikian Sumekar tidak mau mengganggu perkelahian itu, ia masih juga bersembunyi di balik sebuah batu. Menyaksikan perkelahian yang semakin lama menjadi semakin dahsyat. Masing-masing tidak sekedar dikejar oleh nafsu. Tetapi masing-masing benar-benar berkelahi dengan segenap perhitungan. Demikianlah pasir di tepian itu menjadi seperti telah dibajak karena kaki-kaki mereka yang bertempur itu. Batu-batu berserakan dan berloncatan di udara, tersentuh oleh serangan angan yang tidak mengenai sasaran. Ternyata malam berjalan terus, sehingga semakin lama semakin mendekati fajar. Dan kedua orang yang berkelahi itu masih juga terus berkelahi. Apakah keduanya tidak dapat mengenal waktu lagi, desis Sumekar. Jika fajar menyingsing dan putra mahkota masih berkelahi saja, maka ia akan terlambat masuk ke halaman istana. Dan itu akan sangat berbahaya baginya. Tetapi agaknya Anusapati tidak melupakan waktu. Ia sadar bahwa malam telah jauh melampaui pusatnya. Karena itu, apabila ia tidak segera berhasil menyelesaikan perkelahian itu, maka ia akan kehabisan waktu. Karena itu, Anusapati yang sudah tersudut pada suatu kesulitan yang tidak dapat dihindarinya itu, tidak melihat jalan daripada kemampuan puncaknya. Ia sadar bahwa orang itu pun memiliki ilmu yang cukup tinggi. Tetapi dengan demikian akhir dari perkelahian itu akan segera dicapainya. Entah siapa yang harus menang dan siapa yang harus kalah. Apakah orang itu atau dirinya sendiri yang akan terkapar di atas pasir tanpa diketahui oleh seorang pun juga.
Bahkan mungkin nasib yang akan dialami oleh siapapun yang akan kalah itu akan lebih jelek lagi dari prajurit yang terbunuh di jurang ini, karena tidak ada orang yang akan menemukan mayatnya atau mayatnya akan menjadi mangsa binatang buas yang kehausan atau menjadi makan burung gagak yang berterbangan di langit. Kalau aku tidak dapat membunuh orang itu, biarlah aku yang terbunuh. Berita tentang prajurit yang mati itu akan membuat Ayahanda Sri Rajasa murka, dan aku pun tidak akan dapat lari dari hukumannya. Bahkan mungkin aku akan menjadi pengewan-ewan di alun-alun Singasari, berkata Anusapati di dalam hatinya. Jika demikian, bagiku, bagi putra mahkota, akan lebih baik jika aku mati saja di sini dan tidak seorang pun yang akan menemukan mayatku dan tidak seorang pun yang tahu, kenapa aku mati. Mungkin orang-orang di istana akan menyangka bahwa aku melarikan diri dari istana dan pergi jauh sekali. Atau mereka akan mencari aku ke Kediri. Tetapi ketika terkilas wajah ibunya yang suram, dada Anusapati berdesir. Kadang-kadang ia merasa kasihan juga kepada ibunya, karena ia tahu bahwa Sri Rajasa lebih senang tinggal di bangsal ibunya tirinya daripada di bangsal ibunya. Ken Umang memang lebih muda dan lebih banyak berbuat sesuatu untuk mengambil hati Sri Rajasa daripada ibunya yang lebih banyak diam dan menahan perasaan di dalam dada. Karena Anusapati berangan-angan, maka hampir saja kepalanya tersambar oleh serangan lawan. Untunglah bahwa ia masih mampu menghindar, meskipun ia harus berguling-guling di atas pasir yang basah. Aku tidak mempunyai pilihan lagi, desisnya. Aku harus memilih di dalam saat serupa ini. Meskipun bukan niatku membunuh atau dibunuh. Waktunya sudah semakin sempit. Kalau aku terlambat kembali ke istana, maka berarti aku harus mati saja di pinggir sungai ini. Dengan demikian maka Anusapati pun berkelahi semakin dahsyat. Serangannya semakin keras dan kuat. Segala macam ilmunya telah dikerahkannya untuk mengatasi lawannya, semua ilmu puncaknya. Tetapi di saat-saat terakhir, ilmu puncaknya pulalah agaknya yang harus dipergunakannya. Demikianlah, maka sampai juga Anusapati pada puncak kemampuannya. Ketika ia mendapat kesempatan maka ia pun segera justru meloncat menjauh. Sejenak dibangunkannya ilmu yang diterimanya dari Mahisa Agni Gundala Sasra. Lawannya terperanjat melihat ia membangun ilmu puncaknya. Karena itu, ia pun segera mempersiapkan dirinya pula, sehingga orang itu pun telah mempersiapkan kemampuannya pula untuk melawan Aji Gundala Sasra. Sejenak kemudian maka Anusapati telah siap untuk melepaskan ilmunya itu. Karena itu dengan sorot mata yang membara perlahan-lahan ia maju mendekati lawannya. Tiba-tiba saja ia meloncat dengan kecepatan yang seolah-olah tidak dapat diikuti dengan mata telanjang, menyerang lawannya dengan aji yang dahsyat itu. Ternyata lawannya pun cukup tangkas pula. Ia tidak membenturkan ilmunya melawan ilmu Anusapati. Dengan sigapnya ia meloncat menghindar, sehingga tangan Anusapati yang terayun itu tidak mengenai sasarannya. Tetapi Anusapati tidak dapat menahan ayunan tangannya yang dilandasi dengan ilmu tertinggi itu, agar tidak merusak tubuhnya sendiri. Sehingga dengan demikian ketika ayunan tangannya itu menyentuh batu-batu padas yang berserakan, maka batu itu seolah-olah meledak karenanya. Tetapi Anusapati tidak boleh tinggal diam. Ketika batu padas yang tersentuh tangannya itu meledak, lawannya telah meloncat pula menyerangnya. Meskipun Anusapati tetap dalam ilmunya yang tertinggi, namun ia tidak dapat menangkis serangan itu, yang Anusapati sadar, bahwa serangan itu adalah serangan yang dilambari dengan kekuatan yang dahsyat pula. Karena itu, maka Anusapati pun segera meloncat menghindar dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan serangan lawannya. Seperti serangan Anusapati, maka serangan lawannya pun tidak mengenai sasarannya pula. Tetapi ketika tangan orang itu menyentuh batu pula, maka batu itu pun pecah berserakan. Anusapati tidak membiarkan kesempatan itu, selagi lawannya sedang melepaskan pukulannya. Dengan cepatnya pula ia menyerang dengan ayunan tangannya yang dilandasinya dengan Aji Gundala Sasra. Tetapi keduanya memang orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Serangan-serangan mereka yang dilandasi dengan ilmu yang hampir tidak terlawan itu tidak segera dapat mengenai sasarannya, sehingga batu-batuan di tanah itulah yang menjadi sasaran tangan mereka. Batu-batu padas dan batu-batu hitam. Bahkan kadang-kadang tangan mereka mencapai seonggok pasir, yang seolah-olah dilontarkan memencar ke sekitarnya. Sumekar menjadi berdebar-debar di dalam hati. Perkelahian itu benar-benar suatu perkelahian yang dahsyat.
Tangan-tangan yang terayun-ayun di dalam arena perkelahian itu bagaikan sayap-sayap maut dan sepasang raksasa yang berlaga di udara. Loncatan dan serangan mereka hampir tidak dapat diikuti dengan tatapan mata biasa. Di dalam keremangan malam, keduanya bagaikan angin pusaran yang kelam berputar mengerikan. Demikianlah yang terjadi untuk beberapa saat lamanya. Sumekar justru menjadi semakin cemas melihat perkelahian yang sengit itu. Ternyata kekuatan Aji Gundala Sasra di dalam hal ini tidak segera dapat mengakhiri perkelahian itu, bahkan dengan demikian keduanya semakin tenggelam di dalam perkelahian yang semakin dahsyat, seolah-olah tidak akan ada akhirnya. Apakah aku harus menunggu sampai fajar menyingsing dan putra mahkota itu akan terlambat? Sumekar berkata di dalam hatinya. Tetapi agaknya Anusapati pun menyadari akan hal itu. Ternyata tandangnya menjadi semakin garang di dalam kemampuan tertingginya, sehingga perkelahian itu menjadi mengerikan. Batu berserakan dan pasir berhamburan di udara. Seolah-olah tanah di sekitar perkelahian itu telah dilanda oleh gempa bumi yang paling dahsyat yang pernah terjadi. Namun pada akhirnya, perkelahian itu pun sampai kepada puncaknya. Akhirnya mereka tidak sabar lagi membiarkan diri mereka meloncat berputaran serang menyerang dan sambar menyambar tidak berketentuan. Keduanya akhirnya memaksa diri mereka untuk segera melihat siapakah sebenarnya di antara mereka yang berhak memenangkan perkelahian itu. Itulah sebabnya, maka tanpa berjanji seakan-akan keduanya telah bersepakat untuk membenturkan kekuatan mereka masing-masing. Demikianlah dengan berdebar-debar Sumekar melihat keduanya menjadi semakin cepat bergerak, menyerang, dan bahkan sekali-sekali mereka telah menyentuhkan kekuatan mereka. Seakan-akan mereka sedang menilai ilmu masing-masing. Sumekar masih tetap bersembunyi di tempatnya. Betapapun ia menjadi berdebar-debar, tetapi ia sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Dengan kagum ia melihat bagaimana Anusapati telah mengungkapkan ilmu yang diterimanya dari Mahisa Agni. Meskipun putra mahkota itu belum berpengalaman namun ia dapat mengeterapkan ilmunya dengan mapan. Bertempur yang sebenarnya memang berbeda dengan sekedar latihan saja. Di dalam latihan, masing-masing pihak sadar bahwa serangan yang dilancarkan oleh lawan berlatih bukanlah serangan yang berbahaya. Karena itu sama sekali tidak akan ada kekhawatiran, seandainya karena lengah, pihak yang lain tidak dapat menghindarkan diri. Kini Sumekar telah melihat dengan mata kepala sendiri, Anusapati telah melakukan perkelahian. Perkelahian yang tidak berpura-pura dan terkendali. Ia sudah mencoba mempergunakan segala macam ilmu yang ada padanya. Sekali-sekali terbayang di dalam rongga mata Sumekar, adik Anusapati yang bernama Tohjaya. Meskipun ia berguru rangkap, tetapi ia tidak akan dapat mengimbangi kemampuan Anusapati untuk waktu yang sangat panjang. Meskipun seandainya Mahisa Agni sendiri yang mengajar Tohjaya, namun keadaannya yang lain dan Anusapati yang prihatin itu pasti tidak akan dapat membuatnya seperti Anusapati pula, dalam waktu yang singkat. Tanpa sesadarnya Sumekar menengadahkan wajahnya. Hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Meskipun Tohjaya dan ayahanda Sri Rajasa tidak ada, tetapi berbahaya juga bagi Anusapati apabila ia terlambat masuk ke halaman. Bersambung ke bab 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.